Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum kita ramai kembali, ada beberapa hal yang hendak kami informasikan kepada jemaah. Yang pertama, penceramah tarawih malam ini oleh Ustaz Dadan Suparda, penceramah besok malam oleh Ustaz Tristan Wirawan, penceramah besok subuh oleh Ustaz Nurul Islam. Yang kedua, laporan kenceleng Ramadan. Ada hasil kenceleng tarawih malam kemarin sebesar Rp1.037.000. Total penerimaan kenceleng hingga kemarin sebesar Rp4.560.000. Pengeluaran Rp200.000, totalnya sebesar Rp582.000. Saldo kenceleng tarawih hingga malam ini sebesar Rp3.978.000. Yang ketiga, para jamaah mengingatkan kembali untuk melaksanakan protokol kesehatan selama berlangsungnya kegiatan Masjid Permajuan, yaitu mengenakan masker, membawa sejadah di rumah, dan bila merasa sakit agar melaksanakan kegiatan tarawih di rumah. Demikian informasi ini kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata dan kalimat yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penceramah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahu 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Jamaah sedang salat Isya rahimahullah dan juga salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena yang telah memberikan kemudahan kita, terutama kita sudah menunaikan salat kita yang keempat. Jadi insyaallah malam ini kita akan memasuki hari ke-5. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kekuatan untuk kita. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya. Bapak Ibu, para remaja dan juga anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tentu ketika memasuki Ramadan betapa bersemangatnya umat Islam untuk semangat beribadah. Dan mungkin di sini pun di awal-awal mungkin sampai penuh kayak, tapi sekarang sudah mulai rencang-rencang, ya, sudah mulai ini kelihatan. Tapi kan saya yakin di pertama itu sampai menggoda biasa, itu ya. Tapi mudah-mudahan semangat yang telah kita bina ini bisa dipertahankan, dan yang bisa mempertahankan itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang istiqomah, yang mana beribadahnya bukan karena itu musiman, tetapi memang beribadahnya karena Allah SWT. Apalagi karena orang gitu ya. Jangan sampai ikhwafillah rahimahullah. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebagaimana tadi di salat saya bacakan dalam surah Ali Imran, dan ini adalah ayat yang bercerita ataupun menandakan ciri-ciri dari orang yang bertakwa.
Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah, dari Tuhan kalian, dan juga surganya Allah. 'Arduha as-samawati wal ardh, yang mana luasnya itu seluas langit dan bumi. Makanya kenapa kita dilanjutkan untuk berdakwah, karena surga itu luas, sehingga dia mengajak orang-orang untuk bisa masuk surga. Kalau surganya kecil atau sedikit, ya, mungkin orang nggak akan mengajak-ngajak, jadi pasti akan berebut dan mungkin akan saling singkirkan kalau surganya kecil atau sempit. Tapi karena surga itu luas, gitu ya, yang mana banyak kenikmatan di dalamnya, maka kita pun, ya kita nggak usah istilahnya itu ingin menang sendiri, ingin senang sendiri, tapi kita berusaha untuk mengajak saudara-saudara kita yang terdekat adalah keluarga kita, ya, uang susahkum ahlikum nar, agar supaya tidak jadi ahli neraka tetapi jadi ahli surga. Makanya mengajaknya biar banyak-banyak. Nah, insya Allah. Belum lagi surga itu ada tingkatannya. Jadi sangat kita jangan sampai jadi solehnya soleh sendiri, tapi usahakan bisa mensolehkan orang lain, lebih khusus keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sana disebutkan uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu tadi dia harus bisa konsisten istiqomah. Sebagaimana lanjutan ayatnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia mampu berinfak dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Nah, ini yang susah itu keadaan susah kita berinfak. Tapi sebetulnya bukan karena besar dan kecilnya, tetapi justru karena keistiqomahannya itulah kita harus bisa mempertahankan berinfak. Kecil ataupun besar itu pasti akan menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita berinfak tetapi kewajiban kita ataupun kebutuhan kita terlewatkan. Meskipun dulu ada ustadz yang sampai jor-joran gitu ya, karena dijanjikan dengan berbagai macam pahala, ya, akan dilipatkan 10 kali lipat, bahkan kalau infak itu 700 kali lipat. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamasalul dan seterusnya. Jadi padahal inti dari ibadah itu bagaimana kita ikhlas dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan janji Allah. Karena janji Allah itu pasti akan diberikan. Nah, untuk itu dalam niat yang lupa, niatkan setiap sesuatu wabil khusus ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan membawa harapan ataupun janji dari Allah itu jadi niat. Contohnya apa? Kayak tadi orang yang berinfak tetapi ingin di niatnya itu ingin mendapatkan balasan ataupun pahala 700 kali lipat ataupun yang lain. Kenapa tidak boleh? Sebetulnya gini Pak, terutama untuk bapak-bapak, kita ini muslim sudah lama, ada mungkin puluhan lah, ya, terutama yang sudah usianya tua mungkin sudah puluhan. Nah, kita beribadahnya itu jangan sampai seperti ibadahnya anak-anak yang perlu diribut ataupun dipaniskan ketika menunaikan ataupun diperintahkan sesuatu. Nah, kita itu harus hilangkan ini. Fama tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa yang diinfakkan dari sebuah kebaikan itu untuk kalian. Wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah. Dan apa yang diinfakkan itu
itu harus kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, fadilah rahmatullah. Berikutnya adalah wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Jadi kalaupun kita kesal, usahakan jangan sampai kekesalan itu mempengaruhi kita. Jadi terutama kita mungkin kadang suka tidak terasa ke anak-anak kita marah-marah, padahal kita dalam keadaan saum. Ada salah satu pelajaran saum itu adalah menjaga agar kita tidak menjaga kita tetap bersama. Wal kadhiminal ghaidha. Kemudian wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia, memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita. Kemudian berikutnya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan, dan apabila ia melakukan, orang-orang bertakwa ini melakukan kesalahan, karena yang namanya manusia, orang bertakwa juga ya pasti berbuat salah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, atau dia berbuat zalim pada dirinya. Jadi kalau berbuat fahisah itu merugikan orang lain, tapi kalau zalim pada diri itu dia melakukan larangan atau pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Artinya dia melakukan dosa sendiri. Kemudian ada juga dosa yang berefek kepada orang lain. Nah, orang-orang yang beriman itu ketika melakukan itu semua, zakarullah, maka ia ingat kepada Allah bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Nah, coba sekarang kita evaluasi, karena terkadang banyak juga dosa-dosa yang kita tidak sadari bahwa itu adalah dosa, bahwa itu adalah berbuat zalim. Contohnya apa? Contoh yang sering kita lupakan. Kita pernah berbuat janji atau kita pernah meminjam uang dan menentukan akan dikembalikan 1 bulan berikutnya. Tapi ketika pas tanggalnya sampai, akhirnya apa yang terjadi? Kita enggak ada konfirmasi, kita enggak ada permintaan maaf atau supaya ditangguhkan. Itu ternyata kita ketika melewati batas dan kita tanpa sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan, justru itu adalah perbuatan zalim kepada orang yang telah kita minta pinjam. Dan ini terkadang terjadi pada kita, ataupun bahkan terjadi pada saudara kita. Bahkan pada saudara kita kadang suka pinjam aja gitu ya, tanpa dicatat, tanpa ditentukan waktunya. Jawabannya nanti kalau udah ada rezekinya. Padahal ada rezekinya itu kapan? Itu sebetulnya harus ditentukan. Makanya kenapa perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Hendaklah menuliskan, mencatatkannya. Allah taktubu, untuk mencatatkannya, shagiran atau kabiran, mau kecil ataupun banyak. Nah, usahakan itu kita jalankan. Terkadang hal yang sepele seperti itu, padahal ternyata kita telah berbuat zalim pada orang yang menjaga. Walaupun kita tidak mampu pas waktunya, ya dengan perkataan baik, permohonan maaf. Wa in kana du usratin fanabiratun ila maisar. Dan kalau bisa kita yang dipinjami gitu ya, memberikan kelonggaran waktu agar bisa memperpanjang waktu. Kemudian kalau lebih bagus lagi, wa in tasaddaqu, dan jika kalian mensedekahkannya, khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik. Tapi kalau gede mah biasanya sok lebar kita mau mensedekahkan, apalagi ke orang yang istilahnya tidak ramah atau tidak berbuat baik. Tapi kalau orangnya berbuat baik dan terus minta maaf, terkadang kita diterima. Oh, mungkin dia memang benar-benar butuh pertolongan. Terkadang kita ya udah, kita ridhokan, bukan ikhlaskan ya. Ridhokan. Terkadang orang suka salah, ikhlaskan kan, padahal salah.
Keikhlasan itu berurusan dengan ibadah. Ridhokan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Jadi dia berusaha untuk mengingat Allah, kemudian fastaghfiru li dzunubihim. Ia memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosanya mereka. Gitu. Kemudian apa? Walam yusiru ala ma fa'alu. Kemudian dia berhenti dari perbuatannya tadi. Gitu ya. Berhenti dan dia mengetahuinya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Terkadang susah gitu ya, diri kita mendisiplinkan diri kita untuk bisa berbuat baik kepada orang lain, tidak berbuat zalim, padahal itu tidak kita sadari. Ikhwah fillah rahimakumullah, maka balasannya ulaika jazaa'uhum, balasannya tiada lain adalah maghfiratun, yaitu ampunan min rabbihim dari Tuhan mereka, wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dan juga surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, yang kekal di dalamnya. Dan itu semua adalah kenikmatan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ikhwah fillah rahimakumullah, dan kita saum ini tidak hanya menjadikan diri kita orang yang bertakwa, tetapi juga agar kita merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang mungkin kelaparannya itu adalah sudah rutinitas. Kalau kita ada waktu adzan, ada maghrib, jadi laparnya dibatasi dengan maghrib. Ketika maghrib kita bergembira. Tetapi mereka, saudara-saudara kita yang mungkin Allah uji dengan kemiskinannya, itu laparnya itu mungkin bisa tiap hari, atau mereka sangat membutuhkan pertolongan, dan puasanya mungkin sudah rutinitas ataupun sudah kebiasaan, sudah menahan lapar. Nah ini, dan kita dengan saum ini kita mendapatkan pelajaran agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur bahwa kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Maka rugi kalau kenikmatan itu tidak bisa kita tasyarufkan kepada ibadah ataupun kepada kemanfaatan. Kita pasti akan diminta pertanggungjawaban dari nikmat yang telah Allah berikan. Untuk itu kenapa di dalam Al-Quran di ujung 183 itu ujungnya la'alakum tattaqun. Kemudian 186 185 itu Allah tujukan la'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Dan di 186-nya la'alahum yahsurun, agar mudah-mudahan mereka semua dapat bimbingan, dapat irsyad, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah, sekali lagi mudah-mudahan kita bisa menjadi berusaha ya, menjadi orang-orang yang ditandai seperti apa yang tadi di surah Al-Imran 133 dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa belajar terus, karena tentu kita manusia banyak alfa dan banyak khilafnya, dan mudah-mudahan kita dengan Ramadan kali ini Allah berikan kemudahan untuk bisa istiqomah dalam menjalankan setiap perintah dan menjauhi larangan. Demikian aku lupa hada, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.